Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tetap menjaga integritas untuk tidak menularkan, menjadi sumber penularan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya, dan tetap menjaga diri untuk tidak tertular. Di sesi 3 kali ini kita akan mempelajari tentang penyajian dan interpretasi data epidemiologi. Ya, sebelum masuk ke pemanfaatan data epidemiologi, sekilas kita akan mempelajari dulu bahwa ketika data tersebut mulai kita kumpulkan, kemudian kita akan melakukan tabulasi ya, tabulasi data. Baru kemudian kita akan mempresentasikan data. Dan hal ini penting dalam manajerial epidemiologi. Walaupun sederhana, namun data ini bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Kemudian, bagaimana cara kita mempresentasikan data itu lah yang akan membuat orang-orang berminat atau orang-orang mengetahui bahwa memang ada masalah di situ. Nah, kemudian untuk selanjutnya mungkin itu kalau seandainya kita ingin melanjutkan penelitian kita ya dengan analitik ya, bisa kita lakukan pengolahan data. Untuk selanjutnya mungkin kalau untuk pengolahan data cukup proporsi saja ya, tidak usah menguji hubungan atau cukup deskriptif saja mungkin ya, tidak perlu menguji hubungan. Ya, data secara umum adalah bentuk tunggal yaitu datum ya. Kalau jamaknya suatu kumpulan materi, kumpulan fakta yang dipakai untuk kepentingan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistik. Data statistik bersifat agregat. Jadi, dalam hal ini dikatakan data kalau dia mempunyai fungsi untuk keilmiahannya. Ya, itu harus digarisbawahi. Sifat data itu ada yang kualitatif dan ada kuantitatif. Epidemiologi itu sebenarnya lebih kepada kuantitatif ya. Ada diskrit, ada kontinum. Diskrit itu diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Kemudian kontinum diperoleh dari hasil mengukur dengan alat ukur. Misalnya, Mbak Desi akan mengukur kadar reaksi pemberian dari sel darah merah ya, sel darah putih ya, atau plasma darah terhadap COVID misalnya, pasien yang COVID-19 seperti apa sih? Nah, itu harus ada alat ukurnya, misalnya mengukur jumlah sebelum dan setelah misalnya gitu ya, jumlah virus yang ada di badan orang tersebut. Atau ada cara ukur yang lain ya, itu harus sesuai dengan gold standarnya. Kemudian untuk data kualitatif itu berbentuk kata-kata, kalimat, dan gambar. Itu boleh ya. Jadi epidemiologi deskriptif ya adalah penelitian epidemiologi secara umum bisa mixed method. Jadi mixed method itu artinya ada data angka berupa angka-angka ya yang harus kita cari itu angka artinya apa, sehingga bisa kita lakukan pendalaman dengan studi kualitatif atau biasa disebut dengan mixed method ya. Kemudian untuk cara memperolehnya
ada data primer ya, diperoleh secara langsung dari sumber. Saat penelitian dimulai, data itu belum ada. Jadi kalau seandainya data itu sudah ada, itu dikatakan data sekunder ya. Misalnya data kematian yang ada di Indonesia. Data kematian yang ada di Indonesia itu sudah ada di Satgas COVID-19 ya, dari Kementerian Kesehatan biasanya, yang dikompilasi ya. Menurut sumbernya ada internal dan ada eksternal. Kalau eksternal itu biasanya dari pihak luar, yang di luar kalangan peneliti. Kalau internal itu misalnya kalangan sendiri. Kalau orang-orang Kementerian Kesehatan, orang-orang kesehatan, dinas kesehatan, mungkin itu internal. Mungkin kalau kita beranggapan bahwa data-data dari LSM itu adalah data-data eksternal ya. Misal LSM luar negeri, baik juga yang di dalam negeri. Nah, ini kita refresh lagi tentang skala data ya. Ada cara yang mudah untuk menghafalkan ini. NOIR ya, nominal, ordinal, internal, rasio. Rasio adalah kemampuannya ya, dia sangat bagus ya. Dia mempunyai 4 kemampuan, bisa membedakan, menentukan urutan, besar beda, kelipatan. Ini perlu dipahami untuk tesisnya ya. Biasanya dosen tidak akan, dosen menganggap mahasiswa sudah tahu dan sudah bisa mencantumkan apakah data ini nominal, apakah ordinal, atau interval, atau rasio ya. Nah, untuk di EPID manajerial itu juga penting. Kenapa? Karena kita akan mengolah datanya. Jadi untuk mempermudah dalam pengolahan data ya. Nah, ini breakdown-nya nominal. Contoh laki-laki hijau, biru, kuning. Dia hanya bisa bedakan ya. Kemudian ordinal itu ada tingkatan ya. Misalnya tingkat pendidikan. Kemudian interval itu ada jarak ya. Ada jarak yang tetap ya antara satu dengan yang lain. Bisa kelipatan, bisa IP, bisa skor ya, suhu. Nah, ini rasio. Jadi dia punya jarak, kemudian punya nilai mutlak, ada tingkatannya, dan dia bisa membedakan. Misalnya tinggi badan, berat badan. Ya. Nah, ini pengolahan dan penyajian data. Semua data-data yang diolah di puskesmas misalnya, data kesakitan akibat kusta misalnya, ya kita bisa masukkan. Kalau untuk kita hanya mengetahui proporsinya saja ya, kita bisa di Excel misalnya. Tapi kalau kesehatan masyarakat biasanya suka pakainya SPSS ya. Kalau data primer, nah ini yang memang harus harus di manajemen data. Dan data sekunder, kalau dari hasil riset data sekunder juga perlu sekali untuk dilakukan manajemen data. Tapi kalau misalnya datanya yang sederhana, itu mungkin tidak terlalu rumit ya. Data-data dari profil puskesmas misalnya, itu kita bisa masukkan ya, kita bisa kumpulkan ya. Jadi ini seperti penelitian sederhana ya, karena manajerial epidemiologi itu manajemen secara umum, tapi juga harus ada evidence-based data ya. Untuk penyajian data bisa narasi, bisa tabular, dan grafikal. Nah, ini pengolahan dan penyajian datanya, ini sebetulnya sama ya dengan penyusunan tesis ya. Ada nomor tabel ya, kalau dia bab 4, tabelnya tentu tabel 4.1 ya. Kemudian tabel 1 tanpa, kalau nggak ada bab-bab ya udah kita urutkan aja tabel 1, tabel kedua, tabel ketiga gitu ya. Misalnya seperti artikel. Nah, artikel itu kita tidak perlu nanti kan kita bikin artikel ya. Jadi tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga. Dan seterusnya ya.
Nah, kalau untuk cara penulisan tuh biasanya ada gayanya ya. Itu terserah aja. Ada yang posisi yang di tengah, ada yang di kiri ya. Kalau untuk judul itu harus mengandung unsur apa, di mana dan kapan. Misalnya tabel kasus COVID-19, jadi itu apa ya? Apanya itu COVID-19 di Indonesia tahun atau ya bulan April 2020. Jadi nggak boleh ada pemutusan kata ya. Maksudnya apa? Nggak boleh ada yang sampai dia ke bawah. Jadi maksudnya satu baris gitu ya. Lanjut. Nah ini tampilannya seperti ini. Contohnya hubungan antara pengetahuan dalam praktek penggunaan APD di PT Apache tahun 2004. Pengetahuan buruk dan baik ya. Yang bersiko adalah yang buruk itu lebih dekat. Tabelnya lebih, maksudnya urutannya di awal ya, buruk. Pengetahuan buruk, yang buruk lebih di awal. Menggunakan APD yang tidak itu tabelnya itu di awal ya. Jadi artinya apa? Ini untuk memudahkan dalam interpretasi data. Jadi yang berisiko adalah buruk dan yang menggunakan APD, yang tidak menggunakan APD adalah juga yang berisiko. Perlu diingat, jangan terbalik-balik ya. Harus konsistensi. Mungkin ini penting untuk penyusunan tesis nanti juga ya. Selain di penyusunan laporan manajer epic juga penting untuk nanti dalam menyusun tesis. Karena ada mahasiswa yang dia salah dalam meletakkan yang bersiko dan tidak bersiko sehingga dia ngulang dari awal ya proses pengolahan datanya. Nah ini untuk kita menentukan, lihat yang warna kuning itu ada angka, terus di bawahnya ada proporsi seperti itu ya penulisannya. Yang tidak itu ada yang menggunakan APD dengan pengetahuan yang buruk itu ada 12 orang, itu sekitar 40%. Dan ternyata yang menggunakan APD ya, tapi pengetahuannya buruk itu 60%. Kayak nggak nyambung ya. Ya lanjut. Nah ini bisa saja kita nanti di akhir nanti ya kalau sudah nggak diedit lagi. Pada penyusunan artikel untuk tabulasinya modelnya seperti ini. Garisnya nggak kotak-kotak. Ini kotak-kotak. Ini tinggal setting aja di laptop masing-masing. Garisnya tidak banyak, tapi garis horizontal saja ya. Tidak ada garis vertikal. Nah ini macam-macam tabel. Ada distribusi frekuensi tunggal. Ya, jadi nilainya itu adalah nilai tunggal. Dan kalau ini adalah interval. Jadi dia ada jarak 51 sampai 60 ya. Dengan frekuensi sekian, presentasi sekian. Kalau yang ini nilai mutlak ya. Atau nilai tunggal, maaf. Nah, kita tiba ke penyajian dan interpretasi data epidemiologi. Sebetulnya ini sudah dipelajari di waktu semester lalu ya. Kalau seandainya ada yang di sini yang kelasnya sama Ibu, sudah dipelajari tentu. Ya, jadi tujuannya itu mampu menyajikan tabel dengan 1, 2, atau 3 variabel. Ya, 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel itu bisa disajikan sekaligus ya. Tergantung dari keinginan kita, keinginan dari peneliti. Ya, mampu menyajikan dengan benar tipe grafik, misalnya grafik skala aritmatik, seperti apa nanti kita lihat gambarnya ya. Skala semi-logaritmik, kemudian histogram, poligon frekuensi, diagram tebar atau scatter.
diagram, kemudian mampu menjadikan tipe chart, ya, bar chart, pie, spot map, area map, dan box plot. Dan yang keempat, menjelaskan bila mana menggunakan tipe tabel, grafik, dan chart. Kapan kita menggunakan grafik? Tabel-tabel tersebut, tipe-tipenya, ya, kapan menggunakan grafik, dan kapan kita menggunakan chart, ya. Tabel itu adalah sekumpulan data yang disusun dalam baris dan kolom. Hampir semua informasi kuantitatif dapat diorganisasi ke dalam tabel. Tabel disajikan sesederhana mungkin. Suatu tabel haruslah menjelaskan diri sendiri, self-explanatory. Jadi sebetulnya semua informasi bisa masuk di tabel. Sebetulnya sebelum kita merubah dalam bentuk jenis grafik, chart, kita bisa tabulasi, ya, tabulasi dulu informasi tersebut, ya. Nah, ini penggunaan tabel menampilkan pola-pola, eksepsi, perbedaan-perbedaan. Menyiapkan penyajian visual, grafik, dan chart. Nah, ya, jadi kalau kita sudah tahu pola-polanya, wah ini sepertinya polanya itu adalah peningkatan atau tren. Artinya kan kita harus bikin grafik, ya. Kemudian eksepsi dan perbedaan. Nah, kita mau bikin apa kalau ada eksepsi dan chart perbedaan? Oh, kita bikin bar chart aja misalnya seperti itu. Jadi memang diawali oleh tabel, ya. Langkah-langkah penggunaan tabel itu gunakan judul yang jelas dan ringkas, ya, menjelaskan apa, di mana, dan bila mana. Tadi sudah, ya. Label dengan jelas setiap baris, mungkin ini sudah tadi dijelaskan. Dan jangan lupa ada catatan kaki jika bukan data original kita, ya. Jadi kalau seandainya sumber dari BNPB, ya, harus ada catatan kakinya, ya. Di bawah biasanya fontnya agak kecil. Jangan lupa selalu mencantumkan catatan kaki. Tabel satu variabel. Nah, ini adalah tabel yang paling dasar dalam epidemiologi, deskriptif, ya. Distribusi frekuensi sederhana. Kolom pertama menunjukkan nilai-nilai atau kategori dari variabel tersebut. Kolom kedua menunjukkan jumlah orang atau peristiwa. Kolom ketiga menunjukkan presentasi orang atau peristiwa. Nah, ini contohnya, ya. Classification of life by education of Father Anistad 1968. High school less than 12 tahun, ya, kurang dari 12 tahun, ya. Itu jumlah live birth-nya, ya. Ini sederhana, ya, tabel satu variabel. Kemudian lihat yang tabel 2 dan 3 variabel. Nama lainnya adalah tabel contingency. Tipe umum tabel contingency adalah tabel 2x2. Wah, ini tabel epic banget. Nah, seperti ini. Ya, ini tabel 2 variabel. 2 atau 3 variabel. Ada expose, ada unexposed, ya. Ada sakit dan ada tidak sakit. Kemudian tabel sel. Tabel sel itu biasanya untuk menggambarkan kasus dan kontrol. Seperti ini kalau kita, misalnya kita risetnya kasus kontrol seperti ini, ya. Menampilkannya harus seperti ini. Karakteristik epidemiologi, ada yang antecedent illness, ya. Yes, no. Carpet sample exposure, ya. Yes, no. Di kasus itu ada jumlah dan ada persentase. Demikian juga di kontrol. Kemudian nanti akan ada di bawahnya itu harus ada odds ratio, ya. Confidence intervalnya, chi-kuadratnya berapa, ya, p-value-nya berapa. Biasanya p-value, ya. Biasanya OR, CI, dan p-value. Nah, ini tabel sel yang tadi. Maaf. Ya, ini tabel sel, ya, sama dengan yang ini, namun dikecilkan, gitu.
Ada tabel sel 3, tabel sel 4, tabel sel 5, tabel sel 6, 7, 8. Kemudian di bawahnya itu ada keterangannya ya. Tabel sel 3 itu apa, distribusi apa, kemudian 4 distribusi by household income, tabel 5, tabel 6, dan selanjutnya. Ya. Tabel lebih dari satu variabel. Nah, ini tabel yang lebih dari satu variabel. Misalnya variabel pendidikan dan dokter ya, yang menangani di rumah sakit, di luar rumah sakit ya. Terus kemudian ada bidan atau petugas kesehatan, dan ada lagi yang tidak diketahui siapa itu, gitu. Ini kita bisa tampilkan seperti ini ya. Jadi gunakanlah cara-cara penulisan tabel ini untuk kita dapat memudahkan ya untuk orang membacanya gitu. Ya, tabel yang lain-lain itu sel tabel berisi mean, rate, year of potential life loss, risiko relatif, dan ukuran-ukuran biasanya. Judul tabel harus jelas identifikasi data yang disajikan. Ya, ini contoh-contoh bentuk tabelnya seperti ini. Ada urban, rural, total ya, usia kurang dari 1. Ini bertingkat ya usianya, totalnya berapa. Ini bentuk grafik. Ya, ada aksis Y dan sumbu X dan sumbu Y ya. Ini grafik secara umum seperti itu, menghubungkan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau skala aritmatik seperti apa? Skala aritmatik biasanya ada periode waktunya ya di sumbu X-nya ya. Terus sumbu Y-nya apa? Kasus per 100.000 populasi. Ya, kasus per berapa? Per N pangkat per 10 pangkat N, maaf. Ya, kasusnya itu per 10 pangkat N. Itu adalah di sumbu Y. Ya, sehingga kita bisa menggambarkan tren misalnya. Kemudian grafik skala semi-logaritmik itu seperti apa? Ya seperti ini misalnya insiden rate ya yang terlaporkan kematian ya dan rasio kematian difteri ya. Kita bisa melaporkan sekaligus ya informasi tentang ketiga hal ini ya. Tetap di sumbu X-nya itu adalah tahun dan di sumbu Y-nya itu adalah populasi per 10 pangkat N ya. Kemudian histogram. Histogram itu biasanya waktunya dia lebih rinci ya. Kalau misalnya kesakitan akibat cacar misalnya ya, pada anak sekolah ya, Februari 22 Maret ya, sampai 21 Februari sampai 24 Maret ya, gitu ya. Nah, hari ke hari itu kita bisa buat ya kasusnya, misalnya tanggal 22 itu ada 1 kasus, kemudian tanggal 23 ada 4 kasus. Nah, itu nanti bisa kita bikin hubungkan ya antar garis pertengahannya. Ya, yang puncak pertengahannya paling atas. Ya, ini bentuk dari histogram. Nah, ini juga bisa di bold ya, tidak kotak-kotak seperti itu. Namun satu kotak itu berisi 5 kasus. Kalau yang tadi itu
Yang ini satu kotak berisi satu kasus. Kalau di ball dia bisa 5 kasus. Ya, sumbu X-nya adalah usia, sumbu Y-nya adalah kasus per 5 tahun pada umur. Ya. Kalau tadi jumlah kasus per hari ya. Kalau ini kasus per 5 tahun. Ya, jadi dia lebih banyak sehingga satu yang dihitamkan itu lebih banyak kasusnya. Nah, kalau ini poligon frekuensi, cirinya apa? Bedanya apa dengan histogram? Poligon biasanya dihubungkan ya, tengahnya itu dihubungkan. Cara penggambarannya menghubungkannya dengan titik di tengah, ya. Titik di tengah puncak daripada grafik batang tersebut ya. Nah, ini metode pembuatan yang benar. Untuk ada C, tanda panah ya. Dihubungkan tengah-tengahnya. Ini poligon frekuensi. Menghubungkan antara bulan ke bulan dengan jumlah kasus. Jadi ini kita ingin mengetahui bahwa etiologinya itu ada 3 macam ya. Ada post-infeksi encephalitis, kemudian ada tidak diketahui, kemudian ada karena binatang ya arthropod-borne encephalitis gitu ya. Nah, satu kotak itu isinya 20 kasus. Harus digambarkan bahwa satu kotak itu ada berapa kasus gitu ya. Ya, itu bedanya antara poligon dengan histogram tadi ya. Jadi dia bisa menggambarkan satu permasalahan ya, dan ini bisa menggambarkan satu masalah dengan 3 sebab ya. Masalahnya sama adalah kasus encephalitis. Kalau yang ini tadi ya masalahnya adalah kasus ras ya, kesakitan akibat cacar ya. Sakit cacar. Kemudian poligon frekuensi. Masih penjelasan poligon frekuensi ya. Ini contohnya satu kasus ya. Kemudian 5 kasus. Bisa satu kasus, bisa 5 kasus, penulisannya seperti itu. Nah, kita lanjut ke diagram tebar atau scatter plot. Itu ada variabel 1, variabel 2. Kalau titiknya vertikal itu non ya, nggak ada hubungan ya. Demikian juga hanya horizontal ya. Kemudian yang ketiga, titik-titiknya tidak hanya sejajar ya, horizontal dan terus ke bawah. Namun pada pos linear itu sudah nampak ya. Ya. Kemudian negatif linear dia sumbunya itu dari bawah ke atas. Kalau ini dari atas ke bawah ya, negatif linear. Pos kurvilinear ya dia membentuk kurva ya. Tapi dia positif ya. Artinya dari bawah ke atas. Sedangkan yang negatif kurvilinear dia dari atas ke bawah dan membentuk setengah kurva. Nah, ini untuk diagram tebar. Bagaimana dengan scatter plot? Ya, scatter plot itu dia adalah menarik garis sesuai dengan titik-titik tebaran sebaran datanya ya. Itu scatter plot. Harus dibedakan dengan diagram tebar scatter plot dengan diagram tebar itu sama ya. Jadi ini salah satu contohnya ya. Histoplasmin skin test ya.
Ini perbedaan antara dua pembaca, ya. Jadi ketika obat tersebut dimasukkan ya untuk menguji di kulit, kemudian kita lihat pembesarannya berapa milimeter ya. Kalau gunakan syringe and needle, kalau jet injection seperti apa gitu ya. Itu adakah perbedaannya? Kemudian diagram. Nah, diagram ini dia berupa gambar. Jadi gambar seperti pohon apa itu ya? Pohon pinus ya. Kalau yang tidak dibol itu 2 kasus ya. 2 yang sakit dan yang hitam itu 2 yang mati. Kenapa sih seperti ini ya? Karena memang ini bisa lebih detail ya. Dan kasusnya itu sedikit sehingga harus ditampilkan seperti ini. Gitu. Kalau kasus COVID-19, kira-kira bisa nggak kita tampilkan seperti ini? Bisa, sangat bisa. Jadi karena ada angka kematiannya besar ya, angka kematian cukup besar. Ya, dari proporsi yang positif ya bisa kita tampilkan seperti ini. Jadi yang tidak dibol itu adalah kasus positif dan yang hitam itu adalah yang mati dengan COVID-19 gitu ya. Tapi itu untuk yang positifnya aja. Bagaimana dengan yang PDP-nya ya, yang belum positif. Nah, itu seperti apa kita menampilkannya? Mungkin kalau kita mau menggambarkan kasus kematian yang lain, kita bisa menggunakan yang tadi, yang ini. Nah, ya, polygen frekuensi misalnya, kita bandingkan, ya, kematian akibat COVID-19 yang positif berapa, ya, kemudian yang PDP berapa, ya, yang ODP berapa, gitu ya. OTG enggak ya, pasti enggak dia. Jadi yang kita soroti itu adalah kematiannya. Nah, ini diagram batang, bar diagram. Ya, ini kalau pangkalnya dari bawah ya. Ini pangkalnya dari sisi kiri kayak menggantung gitu ya. Boleh seperti ini. Biasanya ini banyak bagus sekali menggambarkan kasus seluruh provinsi di Indonesia ya. 32 provinsi misalnya. Itu bagus pakai seperti ini. Nah, ini diagram batang, contohnya lagi bisa seperti ini nulisnya ya. Ada yang di bold, kemudian ada yang di luri-luri ya. Pie chart. Nah, pie chart itu status imunisasi poliomielitis misalnya pada usia 1-4 tahun. Itu dibedakan antara yang miskin dan yang tidak miskin. Jadi dia membedakan dari status keuangan, dari status ekonomi ya dari penduduk tersebut. Kemudian flowchart. Flowchartnya ya dia ada panah ya, ada kotak-kotak, ada panah, ada garis putus-putus ya. Maksudnya bisa kembali lagi ya dari serving, dari push charging, receiving, storage, ya, preparation,
cooking, serving, nanti bisa dievaluasi lagi, misalnya kembali lagi ke leftover food ya, leftover food ke storage lagi, terus lanjut ke preparation, cooking, serving, clean up, dan disposal ya. Ini contoh alur makanan di restoran. Spot mat, seperti apa spot mat itu? Nah, spot mat ini sebenarnya bisa kita gunakan pada kondisi wabah seperti COVID-19. Ini bagus sekali ya, jadi titik itu kita sudah menggunakan di Pilkobar Jawa Barat misalnya, itu sudah ada sebaran-sebaran datanya ya. Area map itu seperti ini, jadi dia tidak titik-titik tapi warna biasanya ya. Kemudian box plot, nah box plot mungkin kita sekilas ya membaca atau mempelajari box plot ini. Ya, kita mengenal box plot, box and whisker plots, karena ini agak-agak detail ya. Kenapa? Ya karena informasinya lebih detail. Ini informasinya sangat detail ya untuk box plot. Jadi kita kenali dulu aja. Ya. Box plot dan whisker plot, box plot, kotak plot. Penyajian grafis lainnya yang bisa merangkum informasi lebih detail mengenai distribusi nilai rata-rata ya, nilai-nilai data dan pengamatan. Selain histogram dan stem and leaf plot ya. Histogram tadi sudah kita pelajari ya. Nah, ini dia ada gambar seperti ini, misalnya ada nilai ujian. Nilai ujiannya itu rentangnya antara 40 sampai 100 ya. Itu digambarkanlah box dan whiskernya ya, atau box plot. Box itu kotak ya, kemudian whisker ada seperti huruf T ya. T, apa whisker? Kumis ya. Nah, jadi box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang dapat menggambarkan bentuk distribusi data, kemiringan, ukuran tendensi, sentral, dan ukuran penyebaran. Nah, itulah box plot itu untuk menggambarkan hasil ini. Jadi kalau ada 55, 33, 15 itu apa itu? Sudah di area luar box plot atau apa namanya? Outlier ya. Nah, jadi kita bisa melihat dari sini yang mana minimum, yang mana maksimum ya. Kita bisa lihat. Nah, nilai statistik pada badan box plot itu nilai mediannya 76 ya. Median itu adalah yang garis merah. Itu adalah median, kira-kira nilainya adalah 76. Nah, Q1 itu 69, nilai Q3 87. Jadi Q1 itu adalah di box yang paling bawah ya. Median dulu yang merah, terus di bawahnya itu sekitar 69 ya. Itu disebut sebagai Q1 ya. Sedangkan Q3-nya adalah box yang ada sisi atas dari box tersebut, sekitar 87 maaf. Nilai maksimumnya adalah 99. Jadi whiskernya itu menunjukkan mendekati angka 100 ya, taruhlah 99 ya. Bisa dilihat yang paling atas ya. Kemudian yang paling bawah itu sekitar 45 ya, 48 nilai minimum. Itu disebut nilai minimum. Kemudian nilai yang di luar adalah outlier. 36, 38 dan 43 ya. Kalau di situ 55, 33, 15 ya. Jadi sebaran datanya tidak simetris tapi menjulur ke arah kiri, negatively skewness. Ya. Sebaran datanya enggak sama, dia ke arah kiri atau ke arah bawah ya. Gitu ya.
Kiri berarti kalau bawah. Nah, ini 5 ukuran statistik ya, box plot. Ya. Nilai minimum, nilai observasi terkecil, Q1 kuartil terendah atau kuartil pertama, ini keterangannya. Q2 median atau nilai pertengahan. Q3 kuartil tertinggi dan kuartil ketiga, nilai maksimum, nilai observasi terbesar. Selain itu, box plot juga dapat menunjukkan ada tidaknya nilai outlier dan nilai ekstrim dari data pengamatan. Nah, lanjutnya kita ke pemilihan dan pembuatan tabel dan grafik diagram. Jadi, grafik skala aritmatik itu untuk kecenderungan dalam jumlah atau rate, ya. Kemudian grafik skala semi-logaritmik itu adalah menekankan perubahan rate sepanjang waktu, menjanjikan nilai kisaran yang berbeda jauh besarannya. Histogram untuk distribusi frekuensi variabel kontinu untuk jumlah kasus epidemik ya, histogram. Jadi kita bisa menggunakan histogram ya untuk menggambarkan kasus kematian dari wabah COVID-19 ya. Poligon frekuensi, distribusi frekuensi variabel kontinu terutama untuk menunjukkan komponen-komponennya. Seperti tadi misalnya komponen misalnya penyebab ya gitu ya. Kumulatif untuk variabel kontinu, diagram tebar, plot hubungan antara dua variabel ya, variabel X dan variabel Y ya. Bar sederhana membandingkan besar atau frekuensi perbedaan kategori dari satu variabel tunggal. Diagram bar group dia serial ya, 2 sampai 4 serial data. Bar stacked ya, membandingkan total dan menggambarkan bagian komponen dari total di antara grup yang berbeda. Kemudian bar deviasi menggambarkan perbedaan positif dan negatif dari garis dasar. Kemudian ada yang komponen 100% ya, pie, diagram, spot map, area map, box plot. Yaitu semuanya itu digunakan dengan syarat-syarat untuk menyajikan hal-hal seperti ini. Jadi Ibu pikir nanti bisa lah ya, pada saat membuat laporan di sesi 12 ya, mulai kita akan paparan di sesi 12 nanti. Paparan mahasiswa dalam penyusunan laporan praktek manajerial epidemiologinya menggunakan data yang ada di lapangan ya atau di tempat kerja. Itu berharap sekali agar bisa mengumpulkan data ya, kemudian interpretasi datanya, bikin dulu tabelnya, baru nanti bisa jadi chart atau bisa jadi bentuk-bentuk jenis-jenis tabel yang mana gitu ya. Nah ini histogram ya, yang tadi ya. Nah ini juga aritmatik ya. Nah aritmatik ini aritmatik scale ya. Nah ini semi logaritmik ya, karena ada beberapa informasi di sini ya. Tahun 53, tahun 63, tahun 73, tahun 83 ya. Kemudian ini untuk semi logaritmik juga ya. Nah ini tadi histogram ya. Ini histogram juga ya. Cluster level, histogram. Nah ini histogram. Ini tadi apa? Histogram juga. Garisnya hubungkan. Ya ini menggambarkan tiga macam informasi ya. Ada referensi populasi, ya. Ada berat badan dengan tinggi badan misalnya ya. Ya ada beberapa informasi.
tapi reference z-score-nya adalah yang tam ya. Kita bisa membandingkan dengan kurva normal tersebut ya, mana yang kira-kira tidak sesuai ya. Ini kira-kira apa ini? Grafik apa ini? Kemudian ini juga kumulatif insiden untuk hepatitis B virus ya. Kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini kurva kohort ya. Pasien dengan PAD ya. Nah, ini diagram tebar ya. Tingkatan serum tetraklorodibenzo ya. Atau TCDD. Seperti apa ini? Ini bisa ya, sepertinya trennya naik meningkat ya. Bermakna ya ini ya, ada hubungannya. Nah, ini juga ada hubungannya. Nah, ini tadi apa? Oh ya, bar chart yang horizontal ya. Dan ini juga sama ya. Nah, ini juga diagram batang ya. Ya, ini juga diagram batang. Ini tadi apa? Bar chart ya. Ini juga diagram batang ya. Ini pie diagram. Nah, ini tadi apa? Spot map apa area map, spot map ya. Kemudian ini adalah area map ya. Dan ini adalah box plot tadi. Ini kurva apa? Ya, kurva distribusi frekuensi ya. Nah, ini kita bisa menggambarkan kurva sebenarnya dari histogram, dari grafik batang ini, jadi bisa membentuk histogram ya. Ini. Nah, kalau ini stem and leaf plot ya, diagram box plot dan kuantil ya. Stem and leaf. Ada box plotnya ya. Ini jarang dipakai kalau di Indonesia ya. Biasanya riset-riset luar negeri biasanya yang suka pakai seperti ini. Karena dia menggambarkan mean ya. Gitu. Nah, ada tugas ya terakhir. Tugas 3. Kalau ada pertanyaan nanti dikirim aja lewat bisa lewat e-learning atau lewat email atau lewat WhatsApp grup, lewat WhatsApp nanti dikumpulkan oleh Mbak Desi ya untuk pertanyaan dikumpulkan gitu ya. Ini ada tugas 3, kerjakan latihan secara berkelompok, diskusikan tentang bentuk penyajian data box plot, buatlah interpretasi pada perbandingan ketiga gambar box plot pada gambar tersebut. Jadi ada 3. Ini tolong dinarasikan aja. Ya mungkin itu aja ya dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.